itu Pak Martunu namanya, juga sudah ikut mengembangkan budaya kepiting lunak dan juga sudah menikmati hasil dari budaya kepiting lunak tersendiri. Itu untuk Banda Aceh. Untuk Aceh besar, kita juga sudah mengembangkan di daerah Desa Lamnga. Nah, ini juga ada sedikit perbedaan antara Lamnga dengan desa yang di sini, di mana kalau di Desa Lamnga itu budidayanya menggunakan sistem tanpa mutilasi. Pengertiannya tanpa memotong kaki atau memotong capitnya, kepiting dibiarkan hidup di dalam sangkarnya dan menunggu waktu multingnya datang. Nah, alhamdulillah hasilnya cukup menggembirakan, di mana pertumbuhan setelah multing itu mencapai sampai 50% dari bobot awalnya gitu. Nah Pak, kalau Bapak lihat sendiri prospek kepiting lunak di Aceh sendiri itu sangat besar nggak Pak? Sangat besar sekali. Kenapa saya bilang begitu? Faktanya mengatakan bahwa Aceh secara luas itu merupakan produsen kepiting bakau, kepiting alam yang cukup besar untuk daerah Sumatera. Saat ini, sejak dari tahun 1991, budidaya kepiting lunak sudah berkembang luas di daerah Medan, Sumatera Utara, atau tepatnya daerah Pangkalan Susu. Yang ironisnya adalah budidaya sana cukup berkembang luas, bibitnya itu berasal dari Aceh. Nah, persoalannya kenapa kita di Aceh sendiri tidak mencoba mengembangkan hal yang sama gitu loh. Nah, nih Bapak ada nggak saran jika Anda pemirsa ini ingin berbudidaya kepiting lunak nih Pak, apa kiat-kiat yang harus dilakukan Pak? Ya, kiat-kiat untuk budidaya kepiting lunak ini sebetulnya sudah kita mulai dengan pertama kali kita mencoba mendirikan ALSC ini gitu. Nah, ini juga merupakan salah satu modal awal di mana petani apapun, petani tambak yang belum mengenal kepiting lunak atau ingin mengenal lebih jauh tentang budidaya kepiting lunak bisa datang ke sini mencari informasinya. Sejauh mana sih kepiting lunak itu bisa memberikan perbaikan ekonomi bagi mereka, kemudian bagaimana cara budidayanya, apa kendalanya, kemudian kemana pemasarannya dan dari mana sumber bibitnya, itu semuanya bisa dapat informasi dari sini, ALSC ini gitu loh. Dan di sini juga bisa dapat pelatihannya ya kan Pak? Iya, jadi kita secara berkala itu juga menyediakan paket-paket pelatihan bagi siapapun atau dari golongan manapun, mungkin saja dari petani tambak, kelompok-kelompok petani tambak, atau mungkin juga dari pihak-pihak penyuluh yang mungkin belum terlalu jauh mengenal budaya kepiting lunak juga bisa datang ke sini untuk apakah mencari informasinya atau ikut langsung ke training yang kita berikan itu. Terima kasih ya Bapak ya, kami pamit ya Pak. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Ya pemirsa, dari sini sekarang kita menuju ke BBAP yang ada di ujung Bateh. Di sana kita akan melihat pembenihan kepiting lunak. Yuk ikut saya. Kepiting kaya akan protein, asam lemak omega 3, vitamin B12 dan kaya akan mineral. Untuk kepiting lunak atau soka, kulitnya tidak perlu disisihkan. Nilai nutrisinya juga tinggi, terutama cangkangnya. Bukan hanya dagingnya yang mempunyai nilai komersil, cangkangnya pun memiliki nilai lebih. Kulit kepiting diekspor dalam bentuk kering sebagai sumber chitin, chitosan, dan karotenoid yang dimanfaatkan oleh berbagai industri sebagai bahan baku obat kosmetik, pangan, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut memegang peran sebagai antiviral dan antibakteri. Selain itu dapat juga digunakan sebagai bahan pengawet makanan yang murah dan aman. Balai Budidaya Air Payau Ujung Bateh Aceh Besar atau dikenal dengan BBAP bekerjasama dengan ALSC membantu para pembudidaya kepiting lunak yang memerlukan bibit kepiting untuk dibudidayakan. BBAP Ujung Bateh mengembangkan pembenihan air payau yang dianggap potensial, salah satunya kepiting lunak. Jenis bibit kepiting lunak yang dibenihkan oleh BBAP ada 4 jenis, yaitu Sila cerata, Sila paramammosaem, Sila oceanica, dan Sila transcuyebarica. Benih kepiting lunak ini didatangkan dari daerah Aceh.